Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadzah Rian. Kali ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Silakan disiapkan dulu bukunya. Yuk, sebelum kita belajar, kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal-usul pohon kelapa? Kali ini Ustadzah akan membacakan dongeng asal mula buah kelapa yang ada di buku tema 2 halaman 21. Seorang laki-laki menagih gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus, hihihi," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu, semua dapat dimanfaatkan bagi manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Kita sudah membaca bersama dongeng yang berjudul Asal-usul Buah Kelapa. Setiap dongeng memiliki pesan atau nasihat
yang disampaikan dari dongeng tersebut. Kira-kira pesan dari dongeng tadi apa ya? Berikut pesan dari dongeng yang berjudul Asal-usul Buah Kelapa. Dari dongeng tadi kita dapat mengetahui pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Yang pertama, saat berjanji kita harus menepati janji itu. Yang kedua, tidak boleh terburu-buru dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian, yang ketiga, harus bersabar jika kita menginginkan sesuatu. Itulah beberapa pesan atau nasihat yang terkandung dari dongeng Asal-usul Buah Kelapa. Selain buah kelapa, ada banyak sekali tumbuhan lain yang juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi ia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Dayu sudah meminta maaf kepada ibunya. Berarti Dayu merupakan anak yang baik dan pemberani. Kalian tiru ya sikap Dayu yang baik ini. Sudah belajar mengenai dongeng asal mula pohon kelapa. Dari dongeng tersebut tadi terdapat pesan atau nasihat ya. Nah, sekarang kita belajar yuk. Di halaman 27 buku tema 2 ada dongeng lagi, judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di dalam dongeng itu dikisahkan bahwa putri kerajaan sangat menyukai bunga melati. Hal itu menimbulkan kecemburuan dari bunga lainnya. Bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru. Mereka iri dengan melati. Mereka heran, padahal bunga melati bunganya kecil, daunnya besar, dan batangnya keras. Kenapa putri itu suka menciumi bunga melati? Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Harumnya itulah membuat kumbang-kumbang berdatangan mengunjungi para bunga. Karena bunga melati inilah para kumbang selalu datang ke taman istana, yang membuat bunga-bunga lain pun ikut menyambut para kumbang. Kumbang-kumbang ini berguna agar para bunga dapat berbunga lebih lebat. Kini bunga-bunga yang lain sadar bahwa bunga melati sangat berguna meskipun bunganya kecil dan daunnya lebar. Akhirnya bunga lain pun meminta maaf kepada melati. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga melati yang baik pun memaafkan mereka. Dia berbesar hati untuk memaafkan. Begitulah dongeng-dongeng yang ada di istana kerajaan. Bunga melati yang begitu sabar dan pemaaf, serta bunga-bunga lainnya yang pada awalnya mereka cemburu kepada bunga melati, akhirnya mereka berani meminta maaf kepada bunga melati. Karena pada dasarnya semua bunga memiliki manfaat. Nah, dari dongeng tadi kita cari yuk karakter pada setiap tokoh. Dari bunga melati, bunga mawar biru, bunga anggrek, dan bunga sedap malam. Kira-kira karakter dari masing-masing bunga itu apa saja ya?
Dari dongeng tadi kita dapat mengetahui nak, kalau bunga melati memiliki karakter atau sifat pemaaf. Bunga anggrek, bunga mawar biru, dan bunga sedap malam memiliki sifat pemberani untuk meminta maaf dan sifat iri. Seperti itu ya nak. Nah, cara mencari karakter dalam setiap tokoh di dongeng, kita bisa mengetahui apabila kita telah membaca dongeng tersebut. Jadi kalian jangan malas untuk membaca ya. Selalu semangat. Selanjutnya kita akan belajar matematika nak. Perhatikan ya gambar truk ustadzah. Di truk ini terdapat bilangan-bilangan. Nah, bilangan tersebut akan dijumlahkan. Tapi apabila posisi bilangan tersebut ditukar, kira-kira hasilnya tetap sama tidak ya? Ternyata hasilnya sama ya nak. Nah, berarti pada penjumlahan ini bilangan-bilangannya bisa ditukar. Di depan ditaruh belakang, yang belakang ditaruh di depan. Tidak ada yang berubah. Dari situ kalian pasti bisa mengerjakan ya soal halaman 25. Itu soalnya mudah. Hanya merubah posisi bilangan pada penjumlahan. Silahkan kalian coba. Cukup sekian ya video dari Ustadzah Rian. Semoga membantu kalian untuk memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.